We are owners of nothing but stewards of everything. Itu janji Tuhan, Dia akan menyediakan segala sesuatunya. Karena Tuhan melihat bahwa kita adalah seorang pengelola yang baik dan setia. Dengan begitu Dia melimpah-limpahkannya segalanya kepada kita. Melipat gandakan apa yang ada pada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih banyak lagi memberi. Supaya kita lebih lagi menolong orang lain. Supaya apa? At the end of the day, supaya nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup siapa? Melalui hidup saudara dan saya. Amin. Menjadi seorang pemberi tidak akan membuat kita miskin atau kekurangan. Justru janji Tuhan, kita akan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Shalom, selamat pagi GKS Balikpapan. Apa kabarnya? Luar biasa? Ya, amin, amin. Ya, sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Pagi ini kita bisa hadir semua di sini ibadah sama-sama kepada Allah Bapa Yesus Kristus. Dan kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin, puji Tuhan. Beberapa hari terakhir ini saya sering dengar katanya lagi musim sakit flu dan batuk. Iya gak sih? Iya ya, benar ya? Ya, benar. Kurang lebih 2 minggu belakangan ini saya pun terkena flu dan batuk yang sangat-sangat mengganggu. Mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu pekerjaan saya. Karena beberapa hari saya harus minta izin untuk tidak masuk kantor. Dan mengganggu istirahat saya. Karena kalau sedang batuk itu, kalau malam itu nggak bisa tidur banget. Ya nggak sih? Sama nggak sih sama saya? Ada mungkin yang baru sembuh juga sama kayak saya pagi hari ini ya. Ya, saya berusaha mengingat, saya ini tertular di mana ya? Dan kapan ya? Kok bisa gitu ya? Karena bisa dibilang lumayan sudah lama saya nggak flu atau batuk seperti ini. Batuk yang apa ya, gatel banget ya. Apalagi kalau malam ya, bikin kita nggak bisa tidur. Namun setelah diingat-ingat ke belakang, oh sepertinya lifestyle saya yang menjadi gara-gara. Ya, bisa dibilang saya belakangan ini agak jarang olahraga. Saya ingat seminggu sebelum saya kena sakit ini, saya sedang nemenin suami saya yang
dia rutin, rajin main basket ya di kantor setiap hari Kamis. Dan saya pun rutin menemani dia di situ. Namun saya ingat terakhir saya nemenin dia lagi main basket, saya ada di samping sambil ngemil kentang goreng. Ya, jadi agak ini ya, agak nggak match ya. Yang satu lagi olahraga, yang satu lagi ngemil. Saya juga kurang minum air putih. Kebiasaan saya yang suka minum air lemon itu juga agak kendor waktu itu. Dan beberapa malam sebelum saya sakit, saya ingat saya sering tidur tengah malam. Ya, jadi sangat-sangat jauh dari healthy lifestyle. No wonder penyakit mendekat. Buat saya ya. Saya sedang tidak disiplin menjaga tubuh agar tetap sehat. Ya, mungkin sekarang masih tersisa-sisa sedikit ya suaranya ya. Kayaknya kalau saya nyanyi hari ini kayaknya agak-agak enak ya, enggak juga ya. Serak-serak basah gitu. Saya ingat minggu kemarin saya tetap datang ibadah dan saya duduk di belakang. Karena saya bolak-balik ke toilet karena batuk ya. Dan saat pulang saya nggak bisa ikutan fellowship gitu. Karena kita tahu ibadah selesai kalau kopi kita sudah habis ya. Jadi saya nggak bisa ikut fellowship karena pada saat saya ngantri mau ngambil minum ya. Saya berusaha untuk selama sakit saya nggak minum kafein karena ya kalau saya baca-baca itu pengaruh untuk memperlambat kesembuhan lah intinya. Jadi pada saat ngantri saya minta teh. Cuma ya karena saya pakai masker dan suara saya juga nggak bisa kenceng, kalau ngomong pasti batuk gitu. Saya minta sama Pak James, Pak James bilang, "Bu mau minum apa? Kopi? Teh? Kopi ya? Teh Pak, teh. Oh oke, kopi." Dikasih kopi sama saya. "Bukan Pak, teh. Iya ini kopi." Ya sudahlah, akhirnya di situ saya tahu saya nggak bisa komunikasi dan mohon maaf minggu kemarin saya harus langsung pulang ya. Jadi ya seperti itu. Hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan demi kesehatan, tapi saya biarkan. Saya sedang tidak menjadi pengelola yang baik untuk menjaga tubuh saya tetap sehat. Wah saya jadi pengakuan dosa nih pagi hari ini depan jemaat ya. Ya, jadi judul sermon pagi ini adalah Faithful Steward atau pengelola yang setia. Saudara, kita semua adalah pengelola atas segala sesuatu yang Tuhan sedang percayakan dan Tuhan titipkan kepada kita semua. Amin. Seorang pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu milik orang lain. Artinya bukan milik kita. Semua ini adalah miliknya Tuhan. Kita adalah pengelola atas hidup, waktu, bakat, karunia rohani, dan segala sumber daya yang sedang Tuhan titipkan kepada kita. Yang adalah miliknya Tuhan. Tubuh ini, kesehatan kita, waktu kita, pernikahan kita, pekerjaan, uang, talenta, dan segala sumber daya yang ada dalam hidup kita adalah punya Tuhan. Dia cuma nitip selama kita hidup. Ingat perumpamaan tentang talenta yang Tuhan Yesus ceritakan. Bisa baca sendiri nanti di waktu pribadi Anda masing-masing. Matius 25 ayat 14-30. Saya nggak baca di sini. Bagaimana seorang tuan yang menitipkan dan mempercayakan hartanya kepada hambanya. Begitupun hidup kita saat ini. Segala hal dan sumber daya yang ada di kita ini bukan milik kita. Semua ini miliknya Tuhan. Kita hanyalah pengelolanya. Ya, amin. Beberapa dasar firman Tuhan yang akan saya bagikan. Bahwa kita adalah pengelola. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi semua ini adalah empunya Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi saat kita lahir, kita nggak bawa apa-apa kan? Dan saat kita check out, take off dari dunia ini dan kembali ke surga, kita pun nggak bawa apa-apa. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Berbicara tentang mengelola. Sudah menjadi bagian bagi manusia sejak awal penciptaan untuk menjadi pengelola segala sesuatu miliknya Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mau baca dari versi NLT untuk kita mendapatkan pengertian yang lebih dalam ya. For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Terjemahannya, sebab segala sesuatu berasal darinya, ada karena kuasanya dan dimaksudkan untuk kemuliaannya. Segala kemuliaan baginya selamanya. Jadi, segala yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola, tujuan akhirnya adalah apa? Kemuliaan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu yang saat ini ada pada kita, at the end of the day, pada akhirnya seharusnya semua ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bulan Oktober ini kita dikhususkan untuk belajar tentang kingdom financial. Kita belajar prinsip-prinsip keuangan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, khotbah tentang keuangan itu nggak mudah. Jujur buat saya grogi banget pada saat mempersiapkan ini. Bahkan tadi pagi saking groginya susah banget mau pasang alis. Susah banget mau pasang bulu mata. Iya, bapak-bapak, cowok-cowok, kami para wanita kalau malam alis dan bulu mata kami simpen di dalam laci. Canda ya. Ya, saking groginya untuk membicarakan atau menyampaikan hal tentang keuangan. Karena saya pun masih berproses di sini. Jadi saya mau bilang di sini bahwa saya sedang berbicara kepada cermin. Karena apa yang saya bicarakan juga itu saya bicara untuk, Tuhan bicara untuk saya sendiri. Ya, amin. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua ya. Jadi berbicara untuk Anda dan juga saya. Ya, bicara tentang khotbah keuangan itu tentang kebutuhan versus keinginan. Itu bagi cewek-cewek ya mungkin. Ya nggak tahu ya, yang lain saya ya. Mungkin pulang dari sini lihat ke bawah, ngelihat baju wah lucu. Tapi untungnya ada suami yang ingat khotbah tadi, ya diingetin gitu. Lapar mata ya. Rencana untuk frugal living itu hanyalah wacana semata ya. Nggak jadi-jadi frugal living. Ya, namun ya jujur saya grogi tadi, namun pada saat kita lagi nyanyi tadi di lagu kedua ya, saya nggak tahu ya kalian salah di mana ya, tim PW, kita tuh nggak notice ya kalau kalian salah ya, cuma tuh mereka ketawa loh, kita nggak notice, makanya pada saat mereka bilang salah, saya sama Cili, salahnya di mana? Sama aja gitu, kita nggak notice ya luar biasa. Tapi perkataan Pastor Andri tadi sangat memberkati saya dan itu membangkitkan sukacita saya. Dia bilang, walaupun dalam kesalahan tetap ada sukacita, amin. Walaupun salah, selama kita melayani Tuhan tetap sukacita, amin. Karena apa?
Justru dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan nyata. Ya emang kita nggak sanggup gitu ya. Karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Amin. Ya, dan satu hal juga yang menguatkan saya adalah apa yang Paulus katakan kepada anak rohaninya, Timotius, di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya ambil dari versi FAYH. Seluruh kitab suci diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar kita apa yang benar serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Kitab suci meluruskan kita ketika kita salah dan menolong kita melakukan apa yang benar. Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala segi, diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Luar biasa. Jadi bersyukur buat kita semua yang mau duduk pagi hari ini merendahkan hati kita, mau untuk belajar. Walaupun mungkin kita banyak hal yang kita tahu, tapi tetap merendahkan hati kita untuk tetap belajar, diajar, disadarkan, diluruskan, dan diperlengkapi oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Ya, kalau ngomongin tentang keuangan, saya terbayang suatu kamar tidur yang sudah didesain dengan sangat baik, teratur dan fungsional dengan segala sesuatunya in order. Rapi, tersusun dengan baik, ada lemari, ada storage untuk menyimpan dan supaya segala sesuatunya boleh rapi ya. Namun, suatu kamar jika kita tidak rajin dan disiplin untuk merapikan dan put everything in order, lama-lama akan menjadi clutter. Clutter itu artinya kacau, berantakan, kusut, chaos. Nah, bahayanya clutter ini will invite clutter. Clutter will invite clutter. Contohnya ya, saya ambil contoh di sini aja. Ini meja terlihat rapi. Ya nggak ada apa-apa ya, rapi ya. Namun mulai deh kita taruh satu barang. Ada yang lewat, oh boleh taruh di situ, oke. Taruh sini aja lah. Oh ini juga taruh sini. Ini juga taruh sini. Yang tadinya rapi, jadinya clutter. Yang tadinya tersusun dengan rapi, jadinya clutter. Pernah gak sih ngebayangin kalau mungkin di rumah ya, di rumah masing-masing, meja makan atau lemari yang disusun dengan rapi, sudah diatur dengan baik. Lama-lama kok tiba-tiba meja itu penuh dengan barang. Kok tiba-tiba penuh dengan barang-barang yang seharusnya tidak ada di tempat itu. Misalnya meja makan atau kursi makan, tiba-tiba ada handuk di situ. Pada ketawa kayaknya ada yang ini ya. Ada handuk di situ. Ada kemoceng di situ. Ada lap di situ. Seharusnya tidak ada di situ. Ya. Begitu pula halnya dengan keuangan. Jika kita tidak disiplin dan mengaturnya dengan baik dan bijak, uang yang tadinya Tuhan berikan untuk memberkati kita, untuk hidup in order, malah mendatangkan kekacauan dalam hidup kita. Gimana sih kalau masuk ke dalam ruangan yang berantakan? Capek rasanya ya. Kalau pulang kerja terus masuk ke dalam kamar, aduh ternyata tadi pagi belum atur tempat tidur, aduh itu handuk ada di atas tempat tidur, sudah basah dan lembab, aduh sisir, rambut dan segala macam ada di mana-mana, itu bikin kita stres. Ya, sama dengan keuangan pada saat kita tidak disiplin untuk mengelola dengan baik, yang tadinya menjadi berkat justru mendatangkan kekacauan dalam hidup kita. Uang ada bukan untuk membuat kita stres. Amin. Tapi uang diberikan oleh Tuhan sebagai alat untuk kita dapat hidup in order.
Dan keuangan adalah berkatnya Tuhan. Yang dapat kita kelola untuk apa tadi? Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Uang adalah tools. Uang adalah alat. Contohnya seperti palu atau hammer ya. Jika kita bisa menggunakan alat ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan peruntukannya, maka alat ini dapat sangat membantu membangun sebuah bangunan. Namun, kalau kita nggak bisa menggunakannya dengan baik dan benar, sebuah palu ini justru bisa menghancurkan sebuah bangunan. Dimengerti ya? Begitu pentingnya kita untuk dapat mengelola keuangan dengan baik dan setia. Menurut artikel yang saya baca, ada 2000 lebih ayat tentang uang di Alkitab. 2 kali lipat dari tentang iman dan doa. 15% dari semua yang Yesus bicarakan terkait dengan uang dan harta benda. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus ajarkan membahas tentang topik uang. Mengapa keuangan banyak dibahas? Apa Tuhan mau menuntut uang dari kita? No, karena semua ini miliknya Tuhan. Pekerjaan yang kita punya dan kemampuan untuk menghasilkan kekayaan adalah dari Tuhan. Saat kita punya mindset yang benar dalam keuangan, bahwa Tuhan adalah pemiliknya, maka hal ini akan berimplikasi pada cara kita mengelola keuangan. Saya ulangi, kalau kita punya mindset yang benar tentang keuangan, bahwa Tuhan adalah pemiliknya, maka hal ini akan berimplikasi, berdampak pada cara kita mengelola keuangan. It's not ours, it's God. Kalau mindset kita benar, cara berpikir yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan, ingat tadi 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tadi ya, bahwa seluruh kitab suci diilhami oleh Allah berguna untuk apa? Mengajar kita apa yang benar, serta menyadarkan kita akan apa yang salah dari hidup kita. Kitab suci meluruskan kita ketika kita salah dan menolong kita untuk melakukan apa yang benar. Bahwa kita adalah pengelola berkatnya Tuhan. Kalau kita punya mindset yang benar tentang keuangan, mengembalikan perpuluhan bukan menjadi masalah lagi buat kita. Amin. Amin. Kita melakukannya sebagai tanda kita percaya kepada Tuhan. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Kita melakukannya karena rasa syukur. Diberikan kepercayaan mengelola 90%-nya loh. Perpuluhan pertama saya dulu waktu awal bekerja setelah lulus kuliah itu gak nyampe 100.000. Namun sampai hari ini setia mengembalikan perpuluhan tidak membuat kami kekurangan. Ada masanya dulu saat kami mengalami masa-masa lembah ya. Mulai tuh ragu sama Tuhan. Mulai tidak setia mengembalikan perpuluhan. Mulai banyak pertimbangan. Namun saya mau bilang apa? Walaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Dan seiring pertumbuhan rohani, dibukakan kembali mindset yang benar. Firman Tuhan membenarkan apa yang salah dari kita. Dan kami kembali ke track, setia mengembalikan perpuluhan. Kesetiaan mengembalikan perpuluhan bukan didasari oleh keharusan. Atau ngeri sama belalang pelahap. Enggak karena itu ya. Namun didasari akan ketaatan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mau belajar untuk setia. Sama seperti Tuhan sudah sangat setia bagi hidup saya. Dalam kesetiaan, saya mau bilang, dalam kesetiaan ada pertumbuhan dan terobosan-terobosan rohani yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena begitu percayanya kita kepada Tuhan, pada kuasanya, pada kasih-Nya, dan kita gak bersandar kepada pengertian kita sendiri.
pengertian manusiawi yang sangat-sangat terbatas ini. Perpuluhan adalah, saya mau sedikit ya menyinggung tentang perpuluhan karena itu yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Perpuluhan adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Tithing is biblical obedience and action to steward well. Persepuluhan adalah ketaatan dan tindakan yang alkitabiah untuk dapat mengelola dengan baik. So, mungkin langkah pertama, how to be a faithful steward. Mengembalikan perpuluhan. Percayalah kepada Tuhan. Kita gak akan kekurangan. Amin. Ya, faithful steward. Izinkan saya membagikan beberapa poin untuk kita menjadi faithful steward atau pengelola yang baik. Yang pertama yang saya mau bagikan adalah connected to the owner. Terhubung dengan sang empunya. Terhubung dengan pemiliknya. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apakah Tuhan selalu menjadi yang utama dan yang pertama dalam hidup kita? Karena prioritas hidup kita menentukan bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Priority matters. Matius 6 ayat 33 menjadi ayat bulan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita jika kita mengutamakan kerajaan Allah dan hidup menurut kehendaknya. Hidup mengikuti kehendaknya Tuhan. So, first thing first, yang pertama adalah to be connected to God. Terhubung dengan Tuhan. Hal yang pertama dan terutama adalah hubungan kita sama Tuhan. Basic of Christianity adalah hubungan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus mau mati untuk kita? Untuk menyambung kembali hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. So first thing first is to be connected with God. Hal yang terutama adalah terhubung dengan Tuhan. Saat kita terkonek sama Tuhan, artinya kita juga mengenal Tuhan. Dan mengenal kehendaknya. Apa yang Tuhan mau dan apa sih yang gak Tuhan mau. Apa yang sesuai dengan kehendaknya dan apa sih yang gak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita bisa tahu itu kalau kita terkonek sama Tuhan. Kita bisa tahu itu kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita gak punya hubungan, we have no idea apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Contoh dari dua hamba yang baik, ya. Yang mengenal dari perumpamaan hamba yang baik yang Yesus ceritakan ya. Contoh dua hamba yang baik mengenal tuannya dengan baik dan dengan taat dan setia memultiplikasikan talenta yang diberikan oleh tuannya. Beda dengan hamba yang jahat dan malas. Dia tidak kenal dengan tuannya. Dia berkata bahwa tuannya adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dia gak kenal siapa tuannya. Beda dengan dua hamba sebelumnya yang taat, yang baik dan setia. Dia kenal tuannya dan dia memultiplikasi apa yang tuannya titipkan kepada dia. Beda dengan yang jahat dan malas ini. Biasanya ya, kalau gak taat akan buat alasan-alasan pembenar dari ketidaktaatan tersebut.
akan bikin justifikasi yang mendukung tindakan ketidaktaatan tersebut. Padahal mah ya gak mau taat aja. Ada kecondongan hati untuk tidak mau taat. Sama seperti si hamba yang jahat dan malas ini, dia malah menuduh tuannya, bahwa tuannya menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut di mana tuannya tidak menanam. Itu alasan yang dibuat-buat untuk tidak mau taat. Saat kita terhubung dengan Tuhan, Roh Kudus menuntun kita dengan hikmat-Nya. Dan untuk kita dapat menjadi pengelola yang baik dan setia. So, yang pertama adalah kita ingat bahwa kita harus connect dengan Tuhan. Kita harus terhubung dan punya hubungan dengan Tuhan sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau dari harta miliknya Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita bisa kelola dengan setia. Amin. Yang kedua, gratitude and contentment. Rasa syukur dan kepuasan atau rasa cukup. Di 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 12. Daud berkata, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Menjadi pengelola yang setia. Ada rasa syukur yang melimpah-limpah yang keluar dari hidup kita. Bersyukur karena Tuhan percaya sama kita. Dengan segala harta, dengan segala hal, dengan segala sumber daya yang sudah Tuhan titipkan dalam tangan kita. Rasa syukur dan pengakuan kita akan kebesarannya. Dan contentment, kepuasan. Rasa cukup akan hal yang sedang Tuhan titipkan kepada kita. Lawan dari rasa syukur dan puas atau cukup adalah keserakahan dan ketamakan. Jadi lawan dari rasa syukur dan contentment tadi atau rasa puas adalah serakah dan tamak. Kalau kita bisa ingat tentang perumpamaan anak yang hilang. Nanti bisa baca di waktu pribadi Anda masing-masing. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Apa yang dilakukan anak yang hilang ini? Cerita tentang anak yang hilang. Dia apa? Dia minta harta milik yang menjadi bagian dia. Dia merasa harta milik itu adalah bagiannya, adalah miliknya. Bukan punya bapaknya aja, tapi menjadi bagiannya, menjadi miliknya. Kemudian apa yang terjadi? Dia pergi meninggalkan rumah bapaknya yang penuh dengan kenyamanan. Dia keluar berfoya-foya dengan uang hasil dari warisannya ya. Harta bagian yang menurut dia adalah miliknya. Dia foya-foya dan menghabiskannya. Pada saat kelaparan datang, dia udah gak ada apa-apa lagi. Dan sadly, di rumah bapaknya dia penuh dengan kelimpahan. Di rumah bapaknya dia gak kekurangan satu hal apapun. Mungkin di rumah bapaknya dia gak punya apa-apa karena semua itu miliknya bapaknya. Namun pada saat dia keluar dan dia mengakui apa yang menjadi milik bapaknya adalah miliknya. Dan ya karena dia
pikir itu miliknya, dia nggak punya tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Dia menghabiskannya dengan segala kebodohannya. Mirisnya yang Yesus ceritakan di perumpamaan ini, bahkan ampas dari makanan babi pun dia nggak bisa dapat. Ampas dari makanan babi pun dia nggak bisa dapat. Sesuatu yang sangat hina pun dia nggak bisa dapat. Padahal kembali lagi, kalau dia tetap ada di dalam rumah bapaknya, tetap ada di dalam harta milik bapaknya, kehidupan itu tidak akan terjadi dalam hidup dia. Amin. Lawan dari rasa syukur dan puas adalah keserakahan dan ketamakan. Dia tamak melihat harta milik bapaknya melimpah-limpah dan dia ingin punya bagian sendiri dan menggunakannya. Uang pada dasarnya adalah alat ya. Dia netral. Dan uang ini punya penuh potensi. Uang penuh potensi jika ada di tangan pengelola yang baik dan setia. Kita bertanggung jawab untuk mengendalikannya dan menggunakannya dengan benar. Hal sebaliknya, kalau uang ada di tangan pengelola yang jahat dan malas, kita tahu sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Uang bisa menjadi ujian jika posisinya naik dari sekedar alat. Dimengerti ya? Uang itu bisa jadi ujian buat kita kalau kita naikin posisinya. Lebih dari sekedar alat yang Tuhan berikan buat kita. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang yang tadinya alat akan berubah menjadi ujian kalau naik posisinya pada saat kita cinta uang. Bukan cinta Tuhan lagi tapi cinta uang. Kita naikin posisinya. Banyak hal ya yang akhir ini banyak terjadi di mana tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, tidak bisa mengelola keuangan dengan setia, tidak mengerti kebenarannya. Banyak hal yang akhir-akhir terjadi, contohnya pinjol, pinjaman online, judi online. Saya pernah baca seorang ayah menjual anaknya demi judi online dengan harga 15 juta. Gila gak sih? Hanya dengan 15 juta. Karena apa? Ketamakan dan keserakahan. Karena apa? Karena cinta uang. Sehingga mengizinkan dirinya untuk menyiksa dirinya pada berbagai-bagai macam duka. Semua karena cinta uang, karena ketamakan, keserakahan, dan ketidakpuasan. Fungsi uang jadi berubah. Yang seharusnya kita pegang kendali, menjadi terbalik, dikendalikan oleh uang. Stuck pada situasi yang menyebabkan banyak kerusakan dalam hidup kita. Saya berdoa itu tidak terjadi di Jemaat GKS Balikpapan. Amin. Uang jika ada di tangan pengelola yang baik dan setia menghasilkan kesaksian dan damai sejahtera. Namun uang di tangan pengelola yang jahat dan yang malas menghasilkan penderitaan. Saya ulangi sekali lagi ya. Uang jika di tangan pengelola yang baik dan setia mendatangkan kesaksian, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan apa tadi? Kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun
Sebaliknya kalau itu ada di pengelola yang jahat dan malas, menghasilkan penderitaan. Pada saat lagi nyusun ini, saya jadi ingat lagunya U2. Ada yang tahu gak sih U2? Ini biar gak ngantuk dikit lah ya. Stuck in a moment. Gak ada? Ya, saya bacain sedikit ininya ya. Gak tahu ya, ya udahlah. Kayaknya belum pada lahir sih. Kayaknya lahir baru pastor sama Pak Boy deh. Ya, ini salah satu lagu favorit saya ya. Saya nggak akan nyanyi di sini, so aman. Ya, dia berkata, and you can never get enough of what you don't really need now. You've got to get yourself together. You got stuck in a moment and you cannot get out of it. Jadi kamu gak pernah puas dengan apa yang ada padamu. Padahal apa yang kamu kejar, kamu gak perlu. Sebenarnya kamu gak perlu-perlu amat gitu. It's not what you need. Jadi you've got to get yourself together. Jadi sadar dong, sadar. Get yourself together. Bahwa kamu sedang stuck di suatu momen di mana kamu seharusnya gak ada di situ. Di mana kamu gak bisa keluar dari situ. Tapi saya berdoa bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita, karena kasih karunia Tuhan kita bisa keluar dan menjadi pemenang. Amin. Amin. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang. Cukupkanlah, be content. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu saat ini. Karena Allah berfirman, Tuhan gak akan ninggalin kita. Tuhan gak akan membiarkan kita. Dan kita gak akan kekurangan satu hal apapun. Amin. Jadi resep untuk hidup damai sejahtera dengan uang yang Tuhan percayakan kepada kita adalah cukupkanlah dengan apa yang ada. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Be content. Be grateful dengan yang sedang Tuhan percayakan dalam tangan kita. Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya mau bilang, God is not against us having things. He against things having us. Tuhan gak pernah menentang kita untuk memiliki harta. Namun Tuhan menentang jika harta benda menguasai kita. Amin. Amin. Ya, yang ketiga. Enlarge your capacity and multiply. Kembangkan kapasitas dan multiplikasi. Lukas 16 ayat 10-12 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Sebagai pengelola yang setia, kita harus terus mengembangkan kapasitas kita. Dengan cara setia pada perkara-perkara kecil. Perkara-perkara yang saat ini ada dalam tangan saudara. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan konsisten.
Lakukan pekerjaan atau usaha yang sedang Tuhan percayakan pada kita saat ini. Dengan setia, dengan excellent, dengan jujur. Bekerja sama seperti kita sedang bekerja di hadapan Tuhan. Bekerja sama seperti kita sedang melayani di hadapan Tuhan. Dan jangan iri melihat mungkin teman Anda, keluarga Anda, kolega Anda sedang dipercayakan Tuhan 5 talenta. Jangan iri. Fokus saja dengan seberapa talenta yang sedang Tuhan titipkan ke dalam tangan kita. Fokus saja pada apa yang ada dalam tangan kita. Tidak usah sibuk mikirin apa yang gak ada di tangan kita. Tapi sibuklah mengerjakan apa yang ada di tangan kita saat ini. Dengan setia. Maka jika waktunya tiba, Tuhan melihat kita setia dan semakin dapat dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara itu. Jadi segala sesuatunya kita harus mengembangkan kapasitas kita. Gak usah sibuk melihat orang lain. Gak usah sibuk melihat sesuatu yang mungkin dimiliki oleh orang lain. Sibuklah kerjakan apa yang sedang Tuhan percayakan dalam tangan kita masing-masing. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Ya, yang keempat. Glorify God by serving others. Memuliakan nama Tuhan dengan melayani orang lain. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan dan memuliakan namanya? Dengan keuangan atau kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Adalah dengan cara hati kita terpaut dengan hatinya Tuhan. Apa sih isi hatinya Tuhan? Jiwa-jiwa. Isi hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Isi hatinya Tuhan adalah saudara dan saya. Isi hatinya Tuhan adalah orang-orang yang di sekitar kita. Cara memenangkan hati Tuhan, layanilah orang lain. 1 Petrus 4 ayat 10. Saya baca dari versi NIV. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. Terjemahannya, masing-masing dari Anda hendaknya menggunakan pemberian apapun yang telah Anda terima untuk melayani orang lain. Sebagai pelayan setia rahmat Tuhan dalam berbagai bentuknya. Ya, kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk apa? Melayani orang lain. Memenangkan hati Tuhan dengan cara melayani orang lain. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. So, dengan memberi kita gak usah dengan paksaan. Tanya Roh Kudus, tanya Tuhan, how can I give? How can I help God? Roh Kudus lah yang akan membimbing kita untuk menunjukkan bagaimana caranya. Dan ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ini luar biasa. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Menjadi seorang yang generous, murah hati tidak akan membuat kita menjadi miskin atau kekurangan. Karena janji Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi si penabur, bagi si orang yang murah hati, bagi seorang yang generous. Roti untuk dimakan, artinya kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Kita nggak akan kurang satu hal apapun. Dan Tuhan juga yang akan melipat gandakan benih yang ada pada kita. Supaya apa? Supaya kita dapat memberi lebih banyak lagi. Supaya kita bisa lebih generous lagi. Menjadi seorang yang generous tidak akan membuat kita kekurangan. Itu janji Tuhan. Dia akan menyediakan segala sesuatunya. Karena Tuhan melihat bahwa kita adalah seorang pengelola yang baik dan setia. Dengan begitu dia melimpah-limpahkannya segalanya kepada kita. Melipat gandakan apa yang ada pada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih banyak lagi memberi. Supaya kita lebih lagi menolong orang lain. Supaya apa? At the end of the day, supaya nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup siapa? Melalui hidup saudara dan saya. Amin. Menjadi seorang pemberi tidak akan membuat kita miskin atau kekurangan. Justru janji Tuhan, kita akan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Sebagai closing dari Faithful Steward. Lukas 12 ayat 40 sampai 44. Karena itu bersiap-siaplah selalu. Karena aku, anak manusia, akan datang pada waktu yang tidak terduga. Kita percaya bahwa Tuhan akan kembali. Kita percaya apa yang ada pada kita hanyalah titipannya Tuhan. Suatu hari kita akan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bilang, kamu adalah pengelola yang baik dan setia. Ayat 41, Petrus bertanya, Tuhan, kepada kami sajakah Tuhan tujukan kata-kata itu atau kepada semua orang? Tuhan menjawab, seorang hamba yang setia akan menerima tanggung jawab dari tuannya untuk mengatur hamba-hambanya yang lain dan memberi mereka makan. Dipercayakan lebih. Berbahagialah hamba itu jika pada waktu tuannya kembali, tuannya mendapati ia melaksanakan tugasnya dengan setia. Sesungguhnya aku berkata kepada kalian, tuannya akan memberikan kuasa atas segala sesuatu yang ia miliki kepada hambanya itu. Ini luar biasa. Pada saat kita dipercaya, kita akan diberikan kuasa lebih untuk dapat dipercayakan lebih. Amin. So, jadilah pengelola yang baik dan setia. Pada saat Tuhan mendapati kita sedang melakukannya dengan setia, Tuhanlah yang akan mempercayakannya lebih kepada kita. Saya mau tutup dengan satu statement. We are owners of nothing, but stewards of everything.